Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua, puji Tuhan. Ya, pada pertemuan IPA hari ini kita akan membahas materi perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara runduk. Kita mengingat kembali untuk pembelajaran yang sudah kita lalui untuk perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama mencangkok, yang kedua stek batang dan stek daun, yang ketiga dengan cara sambung, yang keempat dengan cara okulasi, yang terakhir kita bahas hari ini yaitu dengan cara runduk. Ya anak-anak, merunduk merupakan salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara merundukkannya ke tanah agar batang tanaman yang merunduk tersebut dapat tumbuh akar dan berkembang biak. Ya, runduk merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Setelah beberapa lama dari bagian batang yang terbenam akan muncul akar. Nah, jika dipotong dan ditanam, bagian batang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat utama untuk tumbuhan dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk, contohnya antara lain ada stroberi, apel, dan beberapa tanaman yang bisa di stek itu juga bisa digunakan cara merunduk. Ya anak-anak, beberapa keuntungan dan kerugian cara merunduk. Nah, keuntungan merunduk, sifat buah atau bunga sama dengan induknya, dapat menghasilkan individu baru dengan cepat. Yang kedua, keuntungan yang kedua, tingkat keberhasilan proses merunduk ini cukup tinggi. Kerugian merunduk, tidak banyak bibit yang dapat dihasilkan. Yang kedua, tidak dapat dilakukan pada tanaman yang relatif memiliki batang-batang besar. Ya anak-anak, untuk lebih jelasnya kita akan menyimak langsung video praktek proses merunduk tanaman stroberi. Kita akan melihatnya dengan seksama secara bersama-sama. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas mengenai cara memperbanyak tanaman stroberi dengan cara stek sulur. Dengan cara ini teman-teman akan banyak memiliki tanaman stroberi tanpa semai bijinya terlebih dahulu. Sedangkan bibit yang akan kita tanam pun terdapat pada tanaman stroberi itu sendiri. Seperti ini bibitnya. Teman-teman bisa pilih bibit yang baik dengan ciri-ciri terdapat calon akar serta mempunyai daun hijau yang subur. Dan kita pun dapat melihat ciri bibit yang bagus dengan cara melihat anakan stroberi dengan bentuk yang sempurna seperti ini. Baik, sebelum kita mulai, kita siapkan terlebih dahulu media untuk menanam stroberinya. Teman-teman bisa menggunakan polybag atau gelas plastik bekas yang sudah kita lumengi terlebih dahulu mengandung seperti ini. Dan ini adalah media tanam yang telah saya sediakan sebelumnya. Ini medianya. Media tanam yang kita siapkan di sini berupa tanah, sekam padi, dan pupuk kandang ya. Teman-teman juga bisa memakai pupuk kompos ataupun sekam padi yang telah dibakar. Dan ini adalah contoh media tanam yang saya pakai. Adapun campuran media tanam ini
yang saya pakai adalah tanah pekarangan, sekam padi, dan pupuk kandang yang sudah disimpan lama sebelumnya atau difermentasikan terlebih dahulu. Ini bibit stroberi yang akan kita tanam nantinya. Yang ini juga kita geser dulu. Oke. Sip. Baik, sebelum kita mulai menanam stroberinya, kita lubangi media tanamnya terlebih dahulu. Begini. Lalu kita masukkan bibit stroberinya dengan hati-hati dan tekan-tekan media tanahnya dengan lembut agar bibit yang kita tanam tidak goyah. Perlu diingat, sulur yang menyambung pada indukannya ini biarkan saja sebelum bibit yang kita tanam mendidih. Sementara sulur yang berada pada bagian bawah sebaiknya kita potong saja seperti ini. Ini sulurnya. Ini bertujuan agar stroberi yang kita tanam ini cepat tumbuh subur dan berbuah dengan lebat nantinya. Sementara sulur yang menyambung ke indukannya sekali lagi kita biarkan saja untuk sementara. Teman-teman, agar lebih mudah dan tidak salah potong nantinya, teman-teman juga bisa memotong sulur bagian bawahnya ini terlebih dahulu. Dan perlu saya jelaskan kembali, tujuan dari pemotongan sulur bagian bawah ini cukup penting ya. Selain untuk membuat pertumbuhan bibit ini cepat dan tumbuh subur, bibit stroberi ini juga tidak membagi makanan dari serapan tanah dengan sulur yang kita potong barusan. Sekarang mari kita tanam bibit stroberinya selanjutnya. Masukkan bibitnya dengan hati-hati dan lakukan tekanan lembut seperti tadi. Tekanan pada media tanamnya jangan terlalu kuat ya, agar media tanamnya tidak padat nantinya. Dan biasanya sulur ini baru bisa kita potong sekitar 1 minggu atau maksimal sekitar 2 mingguan lah. Selanjutnya jangan lupa siram bibit stroberi kita. Lakukan penyiraman secukupnya saja. Teman-teman bisa melakukan penyiraman 2 hari 1 kali saja agar media tanamnya maksud saya tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Oke teman-teman, sekian tips dari saya cara memperbanyak stroberi sendiri skala rumahan. Ya, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video praktek untuk merunduk pada tanaman stroberi, kita lanjutkan masuk dalam tugas pelajaran IPA hari ini. Ya, yang pertama anak-anak, tuliskan proses merunduk dengan runtutan yang baik sesuai dengan contoh video praktek di atas. Yang kedua, jelaskan keuntungan cara merunduk. Yang ketiga, jelaskan kerugian cara merunduk. Ya, itulah tadi latihan soal atau tugas IPA kita pada hari ini. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketelitian. Jika kalian mengalami kesulitan dalam menuliskan runtutan yang baik proses merunduk, kalian boleh ulangi kembali video pembelajaran praktek merunduk tanaman stroberi tersebut. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.